Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Tesya Febianti dengan NIM 4004012565008 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan materi unit kompetensi 6, yaitu penerapan peraturan perundang-undangan dan standar dalam pengujian K3. Materi ini disusun berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau SKKNI nomor 309 tahun 2017 dengan unit kompetensi M71 KKK 00.001.1. Presentasi ini disusun untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah K3LH yang diampu oleh Bapak Insinyur Cuk Udowo, Magister Hukum, Certified Legal Auditor Profesional, Insinyur Profesional Madya, ASEAN Engineer, ASEAN Chartered Professional Engineer, dan Asia Pacific Economic Cooperation Engineer selaku dosen pengampu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang pentingnya penerapan peraturan dan standar dalam pengujian K3. Dalam setiap kegiatan industri, pengujian K3 memegang peranan penting untuk memastikan peralatan, instalasi, dan lingkungan kerja berada dalam kondisi aman sebelum dioperasikan. Pengujian tersebut baru dianggap sah jika dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan standar teknis yang berlaku. Oleh karena itu, seorang penguji K3 harus memahami landasan hukum dan standar uji yang digunakan, bukan hanya sekedar bisa mengoperasikan peralatan. Nah, tujuan dari unit kompetensi ini sendiri adalah untuk membekali tenaga kerja agar mampu mengidentifikasi dan menerapkan. Nah, tujuan dari unit kompetensi ini sendiri adalah untuk membekali tenaga kerja agar mampu mengidentifikasi dan menerapkan semua ketentuan hukum serta standar yang berkaitan dengan pengujian K3. Dengan kompetensi ini, penguji diharapkan dapat menghasilkan laporan uji yang legal, dapat dipertanggungjawabkan, dan dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh manajemen ataupun regulator. Unit ini menjadi kompetensi bagi jabatan dasar penguji K3 di berbagai sektor, misalnya migas, manufaktur, dan konstruksi. Secara hukum, kegiatan pengujian K3 mengacu pada beberapa aturan utama. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mewajibkan pengusaha melindungi tenaga kerja dan menggunakan tenaga kerja yang kompeten. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3 yang mengatur kewajiban inspeksi dan pengujian berkala sebagai bagian dari SMK 3. Selain itu, unit kompetensi ini sendiri ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 309 Tahun 2017 tentang SKKNI Penguji K3, sehingga penerapannya memiliki dasar hukum yang jelas. Lingkup pengujian K3 dalam SKKNI 309 mencakup berbagai objek. Contohnya, pengujian bejana tekan dan kettle uap, pengujian instalasi listrik, pengukuran gangguan dan pencahayaan di ruang kerja, sampai pengujian efektivitas alat pelindung diri dan sistem pengukuran. Pengujian ini biasanya dilakukan di Laboratorium Uji K3, Lembaga Inspeksi, atau unit K3 internal perusahaan yang telah menerapkan sistem manajemen mutu dan K3. Misalnya, mengacu pada ISO atau IEC 17025 dan ISO 45001. Nah, untuk elemen kompetensi yang pertama adalah identifikasi peraturan perundang-undangan. Di sini, penguji harus mampu menelusuri dan mencatat peraturan mana saja yang mengatur jenis pengujian yang akan dilakukan, mulai dari undang-undang, peraturan pemerintah, sampai peraturan menteri teknis. Penguji juga perlu memahami pasal-pasal yang mengatur kewenangan penguji, frekuensi pengujian berkala, persyaratan kalibrasi peralatan, dan kewajiban pelaporan hasil uji kepada instansi terkait. Elemen yang kedua adalah mengidentifikasi standar pengujian. Setiap objek uji harus mengacu pada standar tertentu agar metode, peralatan, dan kriteria lulus gagalnya jelas. Penguji memilih SNI jika sudah tersedia atau standar internasional seperti ISO dan IEC jika belum ada SNI atau jika diwajibkan oleh regulator dan klien. Penguji juga memastikan bahwa standar yang digunakan adalah edisi terbaru dan diakui secara resmi. Selanjutnya, untuk elemen ketiga berkaitan dengan perencanaan pengujian. Sebelum turun ke lapangan, penguji menyusun rencana pengujian yang menjelaskan tujuan uji, ruang lingkup, dasar hukum, dan standar yang dirujuk. Rencana ini juga membuat metode uji, daftar peralatan yang akan digunakan, jadwal pelaksanaan, serta pengaturan aspek K3, misalnya penetapan zona aman, penggunaan APD, dan kebutuhan izin kerja khusus. Pada tahap ini, penguji juga memastikan bahwa personel yang terlibat sudah kompeten dan peralatan sudah dikalibrasi. Untuk elemen keempat
adalah pelaksanaan pengujian. Nah, pada tahap ini penguji menjalankan seluruh prosedur sesuai metode dalam standar, sambil tetap mematuhi ketentuan keselamatan kerja. Penguji menyiapkan objek uji, mengatur alat, melakukan pengukuran, dan mendokumentasikan kondisi pengujian dengan teliti. Bila terjadi kondisi lapangan yang tidak sepenuhnya sama dengan yang tertulis di standar, penguji harus menilai risiko dan mencatat setiap penyimpangan agar tetap transparan. Elemen kelima atau elemen yang terakhir adalah pelaporan dan dokumentasi. Setelah pengujian selesai, penguji menyusun laporan yang berisi identitas objek uji, metode dan standar yang digunakan, hasil pengukuran, serta kesimpulan apakah objek uji memenuhi persyaratan ketiga atau tidak. Semua dokumen pendukung seperti bukti kalibrasi peralatan, formulir uji, foto, dan catatan keselamatan disimpan sesuai ketentuan sistem manajemen mutu dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat diaudit kapan saja jika diperlukan. Nah, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa penerapan perundang-undangan dan standar dalam pengujian K3 merupakan fondasi penting untuk menjamin keselamatan pekerja dan legalitas operasi perusahaan. Dengan menguasai satuan kompetensi pada SKKNI 309 tahun 2017, seorang penguji K3 tidak hanya mampu melakukan pengukuran, tetapi juga memastikan bahwa setiap hasil uji sah, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun hukum. Jadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.